Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Aulia Akbar dengan NIM 222111262 dari kelas 4G, prodi HES dan mata kuliah Ilmu Ekonomi Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran sejarah ekonomi Islam dan para tokohnya. Yang pertama, ada sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Al-Ghazali. Pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali ini didasarkan pada pendekatan tasawuf, yang karena masa hidupnya orang-orang kaya, berkuasa, itu sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam memperoleh yaum al-hisab. Pemikiran Al-Ghazali ini menurunkan beberapa pokok topik aktivitas ekonomi. Di antaranya, yang pertama adalah perdagangan sukarela dan evolusi pasar. Pemikiran Al-Ghazali atas perdagangan secara sukarela merujuk pada wahyu Allah pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar atau batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Menyayang kepadamu." Yang kedua adalah aktivitas produksi. Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam memenuhi kebutuhan publik, produksi barang-barang yang akan ditransaksi di pasar merupakan kewajiban sosial. Lalu yang ketiga adalah barter dan evolusi uang. Barter itu adalah transaksi dasar yang dilakukan oleh pelaku transaksi jual beli saat zaman dahulu sebelum mengenal uang sebagai alat jual beli. Yang keempat adalah peranan negara dan keuangan publik. Lembaga penting yang mengawasi segala aktivitas ekonomi masyarakat yang diatur dengan sistem nilai tertentu dalam mencegah praktik-praktik kecurangan yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah regulasi harga, yaitu pengaturan tentang harga-harga yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang tujuannya itu adalah menjaga kejujuran dan untuk memenuhi kebutuhan pokok para penduduk. Yang kedua adalah mekanisme pasar. Ini adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah juga sangat memahami tentang ekonomi pasar bebas dan bagaimana harga ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Yang ketiga adalah mekanisme harga. Mekanisme harga merupakan kegiatan yang bekerja atas daya tarik-menarik antara produsen dan konsumen yang baik dari barang maupun dari faktor-faktor produksi. Ibnu Taimiyah juga menyampaikan terdapat dua topik dalam masalah harga. Yang pertama itu adalah kompensasi yang setara atau iwad al-mis dan harga yang setara saman al-mis. Yang keempat adalah kompensasi dan harga. Kompensasi ini adalah bentuk yang dihasilkan dari seseorang atas pencapaian sebagai bentuk penghargaan. Sedangkan kalau harga itu adalah nilai tukar sebagai imbalan atas bentuk memanfaatkan suatu barang atau jasa. Menurut Ibnu Taimiyah sendiri, harga yang adil adalah nilai harga, yaitu nilai ketika orang-orang menjual barangnya dan diterima oleh masyarakat umum sebagai imbalan yang sesuai dengan barang yang dijual atau barang sejenisnya di tempat atau waktu tertentu. Yang selanjutnya ada juga dari sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Ibnu Qayyim. Yang pertama, falsafah ekonomi Islam. Ibnu Qayyim dalam tulisannya telah menyentuh beberapa persoalan berkenaan dengan falsafah ekonomi Islam, yaitu konsep manusia Islam, homo islamicus, dan manusia bukan ekonomi, non homo economicus. Konsep keadilan dan nilai-nilai etika dalam ekonomi, aktivitas ekonomi, kerjasama dan kesejahteraan buruh, pemilikan harta kekayaan oleh individu atau peranan kerajaan dalam ekonomi. Yang kedua adalah kepentingan ekonomi zakat, yaitu Ibnu Qayyim menulis bahwa zakat dikenakan kepada setiap jenis harta kekayaan dan kepada
setiap barang-barang yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan memberikan keuntungan. Yang selanjutnya adalah bunga, riba al-fadl dan riba al-nasi'ah. Riba al-fadl itu adalah sama dengan riba al-kafi dan riba al-nasi'ah sebagai riba al-jali. Riba al-fadl itu terdapat dalam perdagangan 6 jenis komoditi yang ditukar sama komoditi secara tidak sama ukuran atau timbangan secara hutang. Mekanisme pasar dan penetapan harga. Berkenaan dengan mekanisme pasar, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pasar hendaklah berlaku secara adil dan kerjasama terpimpin. Unsur-unsur negatif dalam pasar yang dapat mengakibatkan kezaliman pada para pedagang seperti memonopoli, sogok, terus paksaan dan lain sebagainya hendaklah diawasi oleh pihak pemerintah melalui institusi hibah dan sejenisnya. Yang selanjutnya ada sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah persoalan ekonomi. Motif ekonomi timbul itu karena ada hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barangnya itu terbatas. Dan yang kedua, usaha pribadi dan perusahaan umum. Di dalam surat Al-Hud ayat 6 memakai perkataan rizki bagi segala makhluk yang melata di bumi, dan di dalam ayat lain Allah mewajibkan bagi tiap-tiap diri untuk mencari rezeki. Adapun perkataan kasab tidak boleh dipakai. Di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 141 Allah menggunakan perkataan kasab bagi usaha suatu umat atau bangsa. Mata uang yang terakhir adalah mata uang memegang peranan penting. Ibnu Khaldun hidup di zaman mata uang yang sudah menjadi alat perdagangan atau penghargaan. Pada masa itu sudah membicarakan kemungkinan bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kurang maupun yang tidak berkenan, mohon maaf. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Perbankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.